semuanya, nama aku Syakira Ramadhanti. Di sini aku akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, kita masuk ke konsepnya dulu ya. Nah, konsep dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu menurut Andi Hamzah, yaitu perlindungan hukum dimaknai sebagai daya atau upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun setiap lembaga yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan. Nah, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak setiap orang supaya tidak dilanggar. Sedangkan penegakan hukum yaitu upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum barang siapa tanpa terkecuali. Nah, jadi misalnya kalian terdapat bullying di sekolah kalian bisa lapor ke polisi. Itu adalah bentuk upaya dari perlindungan hukum. Sedangkan dari aparat kepolisian tersebut melakukan penegakan hukum, yaitu upaya-upaya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum bagi siapapun tanpa terkecuali. Lalu ada hukum. Yang pertama, hakikat hukum, yaitu seperangkat aturan yang dibuat untuk ditaati oleh masyarakat demi terciptanya suasana yang tertib dan memiliki sanksi apabila terjadi tindak pelanggaran. Yang kedua, ada ciri-ciri hukum, yaitu adanya perintah atau larangan yang harus ditaati oleh setiap orang. Yang ketiga, ada sifat hukum. Hukum bersifat mengatur, yaitu berisi berbagai macam bentuk peraturan, baik perintah maupun larangan yang mengatur setiap tingkah laku masyarakat. Lalu hukum bersifat memaksa, yaitu seseorang harus mematuhi serta menaati peraturan yang berlaku. Pelanggaran hukum. Pertama, pengertian pelanggaran hukum, yaitu tindakan yang menyimpang dari peraturan yang ada atau perbuatan melanggar hukum. Yang kedua, kasus pelanggaran hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu ada sanksi pelanggaran hukum, yaitu hukuman yang diberikan seseorang yang telah melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Sanksi hukum bersifat tegas dan nyata. Lalu ada lembaga penegak hukum. Yang pertama, ada kepolisian, yaitu lembaga negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, ada kejaksaan, yaitu lembaga negara yang berperan melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara hukum. Yang ketiga, ada kehakiman, yaitu lembaga negara yang berperan melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara hukum. Lalu selanjutnya ada dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga, yaitu mengabaikan perintah orang tua dan mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah, yaitu mencontek atau datang terlambat ke sekolah. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat, yaitu mengingkari tugas dan ronda malam. Yang kedua, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. Dan yang terakhir, dalam lingkungan bangsa dan negara, yaitu tidak memiliki KTP dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sekian dari saya, terima kasih.